Meski tampak mengerikan dari luar, tetesan air kecil ini tidak melukai otot dan tulang. Saat lingkaran cahaya hijau mekar di tubuh Luo Zeng, luka di permukaan tubuh mulai tumbuh terus-menerus dan sembuh dengan cepat. Makhluk di sisi lain masih tercengang saat melihat pemandangan ini. Luo Zeng bertahan selama hampir sebulan, dan sebagian besar makhluk di sisi lain mundur lagi dan lagi, tetapi Luo Zeng tetap tinggal di lantai 16 untuk menerima pelatihan, dan mereka semua tidak mengikuti kebiasaan Luo Zeng di lantai 16. Saya tidak berharap untuk kembali ke lantai 16. Dengan beberapa hari tersisa, Luo Zeng benar-benar mundur langsung dari Myriad Calamity Storm, tampaknya terluka. Apakah ada yang salah dengan cara melindungi tubuh? Mungkin. Hei, pada 16 sudah cukup untuk bertahan di lapisan selama beberapa hari. Perampokannya telah melampaui banyak dari kita. Meskipun Luo Zeng berhenti karena malu, dia masih ada seperti dewa di mata mereka. Lagi pula, semua orang mengandalkan perlindungan tubuh untuk bertahan dalam badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang digunakan Luo Zeng untuk melindungi tubuh, mereka bertahan selama sebulan, yang sudah sangat dibesar-besarkan warna hijau cahaya. Diperbaiki setelah sekitar sebatang dupa, permukaan tubuh Luo Zeng telah kembali normal. Yang paling dikhawatirkan Luo Zeng bukanlah cederanya sendiri, tetapi semangat sumber kekacauan. Tampaknya ada yang salah dengan Chaotic Source Spirit, kata Luo Zeng dengan alis. Apa masalahnya? Yuan Shi Tianzun bertanya. Aku benar-benar ingin tidak memperhatikan keberadaan mereka, jawab Luo Zeng. Dia dapat dengan jelas merasakan aura sumber kekacauan yang tersebar di tubuhnya sebelumnya, tetapi sejak awal, aura sumber kekacauan di tubuhnya menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Shi Tianzun bertanya-tanya. Roh sumber caotik pada awalnya adalah hal yang sangat istimewa, misalnya, Yuan Shi Tianzun juga mempelajarinya sampai batas tertentu, sehingga Nuwa dapat menggunakan roh sumber caotik melalui informasi yang tersembunyi di dalam benih rahasia pengatur darah 6 pola. Tetapi bahkan Yuan Shi Tianzun tidak sepenuhnya memahami bentuk roh sumber kekacauan, dan kebanyakan orang tidak dapat memasuki dunia setelah mereka berkultivasi ke tahap selanjutnya. Bahkan di tahap akhir Chaotic Source Realm, seperti Qiu Yinhe dan Feng Nu, hampir batasnya untuk menanggung kekuatan 8.000 hingga 20.000 kekuatan ilahi. Untuk menghasilkan lebih banyak kekuatan ilahi, kekuatan supernatural garis keturunan khusus atau kekuatan supernatural pelindung tubuh untuk membuat untuk. Namun, karena ketidakmampuan untuk mengolah tubuh dari banyak sekali bencana, masih sulit untuk membuat celah di tubuh fisik pembangkit tenaga listrik di alam sumber caotik, sehingga celah antara Ning Suyuan, Gan Gaohan dan orang-orang berbakat lainnya dan Ying Lao dan Dong Huang masih besar. Tapi Luo Zeng telah menciptakan preseden. Dia mungkin adalah orang pertama yang menggabungkan roh sumber kekacauan dan kemudian menginjakkan kaki di tanah tulang kesengsaraan. Tanpa diduga, ada yang tidak beres. Aku akan memeriksanya lagi, kata Luo Zeng. Jika Anda benar-benar kehilangan semangat sumber kekacauan, kekuatan Luo Zeng mungkin turun satu tingkat. Lagi pula, tanpa bantuan Chaotic Source Spirit, bahkan dengan senjata peradaban, kekuatan ilahi yang dapat digunakan terbatas, kecuali warisan dunia dibuka, warisan dunia menghabiskan banyak senjata peradaban, dan tidak mungkin untuk melawan setiap pertempuran gunakan sekali setiap kali. Tepat ketika Luo Zeng menyelidiki dengan hati-hati lagi, dia akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Ada banyak titik cahaya di tubuhnya yang sebesar titik sulaman. Karena titik cahaya terlalu kecil, Luo Zeng mengabaikannya sebelumnya, tapi sekarang dia bisa melihatnya dengan hati-hati. Titik cahaya ini seperti butiran debu, menyebar pada dirinya sendiri secara in vivo. Ini adalah sumber cahaya yang menghilang. Bagaimana itu menjadi sangat kecil? Luo Zeng terkejut. Semua titik cahaya spiritual sumber kekacauan menjadi sangat kecil, dan pada saat yang sama, jumlahnya meningkat, dan Yuan Shi Tianzun juga terlihat sangat tidak dapat dipahami. Cairan emas dalam badai berbagai malapetaka ini terkait dengan mahkota kedatangan, dan mahkota kedatangan turun ke dunia induk bersama dengan semangat sumber kekacauan, pasti ada hubungan tertentu. Luo Zeng, kamu bisa. Coba-coba roh sumber kacau ini, dapatkah mereka membantu Anda menahan kekuatan? Yuan Shi Tianzun menyarankan. Jika segala sesuatu di pantai lain dapat memberikan kekuatan suci, maka yang disediakan roh sumber caotik adalah kekuatan dewa negatif. Menurut teori Yuan Shi Tianzun, hal-hal di sisi lain adalah proyeksi energi tertentu di dunia misterius, tetapi roh sumber caotik sebaliknya, ia memproyeksikan semua energi yang diserapnya ke suatu tempat di dunia misterius. Tentu saja, semua kesimpulan ini adalah spekulasi dari Yuan Shi Tianzun. Yah, aku akan mencoba, Luo Zeng mengangguk. Dia sekali lagi menginjak panggul ke Myriad Tribulation Storm. Bahkan tanpa Chaotic Source Spirit,
lapisan pertama dari Myriad Tribulation Storm tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Terlebih lagi, dia telah berlatih di lantai 16 selama hampir 1 bulan dengan Jiegu Anda sendiri, Anda juga dapat memasuki kisaran lantai 7 dan 8. Namun, Luo Zeng hanya untuk menguji titik-titik cahaya kecil itu, dan tidak perlu untuk itu. Tetesan air biru emas di lapisan terluar jarang, dan retakan hitam yang mengenai tubuh Luo Zeng jauh lebih kuat. Luo Zeng memperhatikan titik-titik cahaya seukuran ujung jarum itu. Ketika tetesan air biru emas pertama mekar di permukaan tubuh Luo Zeng, semua titik cahaya seperti jarum padam. Lelah, kata Luo Zeng tanpa berkata-kata. Namun, pada saat titik cahaya seperti jarum itu lelah, makna sebenarnya dari Tao yang dihasilkan oleh tubuh fisik beredar kembali di dalam tubuh, dan titik cahaya yang semula lelah menyala seperti bintang di langit, tetapi pada saat yang sama, saat baru saja menyala, tetesan air kecil lainnya jatuh pada Luo Zeng. Lelah lagi, bintik-bintik cahaya yang baru lahir ini berulang kali lelah, menyala. Luo Zeng mungkin juga ingin mengerti, Chaotic Source Realm ini mungkin harus dikultivasi ulang. Saya telah melangkah ke tahap akhir Chaotic Source Realm sebelumnya, apakah mungkin untuk menekan Chaotic Source Spirit ini hingga batasnya? Kata Luo Zeng. Tentu saja tidak, Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya. Banyak pembangkit tenaga Chaotic Source Realm di dunia ibu, yang memiliki usia tulang yang tak terhitung jumlahnya lebih dari Luo Zeng. Pembangkit tenaga Chaotic Source Realm ini berlatih ke tahap selanjutnya, semuanya mandek, dan situasi Luo Zeng tidak muncul. Yaitu, 2 syarat diperlukan, kata Luo Zeng lagi kultivasi ke tahap akhir alam sumber Chaotic, dan pada saat yang sama menerima pelatihan badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang mungkin. Yuan Shi Tianzun mengangguk. Menilai dari situasi saat ini, aura Chaotic Source jelas telah menyelesaikan perpecahan. Setelah perpecahan ini, jumlah Chaotic Origin Spirit di tubuh Luo Zeng meningkat pesat. Jika roh sumber Chaotic ini dapat tumbuh lebih kuat lagi, dan Luo Zeng memasuki tahap akhir dari alam sumber Chaotic lagi, bukankah kekuatan ilahi yang dapat ditanggung oleh tubuh fisik meningkat secara dramatis? Bagaimana jika dia berkultivasi ke tahap akhir dari Chaotic Source Realm dan berpisah lagi? Setelah Yuan Shi Tianzun memberitahu Luo Zeng dugaan ini, mata Luo Zeng berbinar. Jika benar-benar terus terbelah seperti ini tanpa batas, kekuatan tubuh fisikku mungkin meningkat ke tingkat yang mengerikan. Sepertinya saya akan bertahan dalam badai bencana yang tak terhitung jumlahnya untuk beberapa waktu lagi. Begitu Land of Tribulation Bond dibuka, dibutuhkan waktu 400 jam atau hampir sebulan untuk menunggu. Sekarang masih ada lebih dari 20 jam tersisa, Luo Zeng tidak terburu-buru untuk berlatih tulang, tetapi tetap berada di ujung badai dari segudang bencana, yang merupakan lantai pertama. Di masa lalu, Luo Zeng juga menggunakan metode memukul untuk meredam Chaotic Source Spirit, dan tingkat pertumbuhan Chaotic Source Spirit memang sangat cepat, tidak butuh waktu lama bagi Luo Zeng untuk langsung melangkah ke tahap akhir dari alam sumber Chaotic. Mengandalkan tetesan air biru emas untuk membasuh badai bencana yang tak terhitung jumlahnya juga merupakan semacam pemukulan, dan efek ini tampaknya lebih baik. Titik-titik aura sumber kacau berukuran tepat itu terus-menerus menerima penyempurnaan, terus-menerus padam, menyala, dan bintik-bintik cahaya semakin besar sedikit demi sedikit. Perasaan ini sangat halus, seolah-olah ada benih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dalam tubuh, dan benih itu tumbuh dengan cepat di bawah irigasi makna Tao yang sebenarnya. Dalam setengah hari, ukuran titik cahaya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Setelah titik cahaya spiritual Chaotic Source meningkat, ia dapat menanggung lebih banyak kekuatan para dewa, dan Luo Zeng secara alami mengambil langkah maju dan melangkah ke lantai 2. Tindakan Luo Zeng sekali lagi membangkitkan keingintahuan makhluk-makhluk di sisi lain. Setelah tinggal di lantai 16 selama sebulan, pelatihan di lantai 1 dan lantai 2 tidak banyak berpengaruh pada Luo Zeng, dan mereka tidak dapat memahami perilaku Luo Zeng sama sekali. Secara alami, Luo Zeng tidak memiliki penjelasan sedikit pun dengan mereka, tetapi dia menerima dan menyempurnakannya sendiri, dan saat dia bergerak maju selangkah demi selangkah, titik cahaya juga meningkat sedikit. Setelah bintik-bintik cahaya meningkat sampai batas tertentu, Luo Zeng juga menghitungnya dengan hati-hati, dan jumlah aura sumber kekacauan dalam tubuh berubah dari 200 menjadi 600, dan jumlahnya lebih dari 3 kali lebih banyak. Jenderal roh sumber Chaotic dapat menyerap kekuatan puluhan ribu dewa, dan ketika saya berkultivasi ke tahap akhir dari alam sumber Chaotic, roh sumber Chaotic saja dapat menahan serangan lebih dari 30.000 kekuatan ilahi. Melihat roh sumber yang kacau semakin besar sedikit demi sedikit, hati Luo Zeng juga penuh dengan kegembiraan.
Tujuan memasuki tanah tulang adalah untuk melatih tubuh dari banyak bencana, yang merupakan keuntungan tak terduga bagi Luo Zeng. Dalam sisa 20 jam atau lebih, Luo Zeng memasuki lantai 3 dari lantai 2, dan aura sumber yang kacau itu juga perlahan tumbuh dari ukuran ujung jarum menjadi ukuran semut. Ketika waktunya habis, badai bencana yang tak terhitung jumlahnya perlahan mereda. Air biru penolak jiwa dan cairan emas kembali masing-masing, dan pada saat yang sama, sejumlah besar monster muncul dari dinding sekeliling yang dibentuk oleh jiwa menolak air. Selain cacing tangan hantu, ada makhluk lain dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan, dan mereka semua menatap makhluk di sisi lain di ruang dalam ini. Badai segudang bencana telah berhenti, cepatlah pergi. Air laut akan menyusut, dan akan menjadi bencana jika jatuh ke laut. Naiklah. Air laut di sekitarnya perlahan meremas ke arah tengah, dan cepat atau lambat ruang ini akan terisi penuh. Menilai dari postur ini, seperti Soul City, orang luar tidak diperbolehkan tinggal di sini selama periode tertutup. Luo Zeng juga dengan ringan mengetuk kakinya di panggul, dan terbang menaiki tangga tulang. Adapun tulang perampok itu, mereka masih duduk tak bergerak di panggul, dan akhirnya terendam oleh air yang menghindari jiwa. Setelah Luo Zeng dan makhluk-makhluk dari sisi lain keluar dari mulut kepala besar, burung unta di kepala mengeluarkan suara klik lagi, mulutnya tertutup, dan kepalanya jatuh, hanya menyisakan satu tengkorak di luar. Setelah satu putaran pelatihan, permusuhan makhluk di sisi lain terhadap Luo Zeng juga turun banyak, dan beberapa makhluk di sisi lain bahkan menunjukkan niat baik di wajah mereka. Mereka benar-benar ingin tahu metode pelatihan tubuh seperti apa yang digunakan Luo Zeng. Luo Zeng tidak memberitahu detailnya, dan tidak ada gunanya memberitahu. Wujud Chaotic Soul Spirit di pantai seberang sama sekali berbeda dengan wujud di dunia induk. Roh sumber yang kacau di pantai lain hanyalah makhluk yang relatif biasa, bahkan jika orang-orang di dunia induk membawa token tambahan ini dari pantai lain, kemampuan mereka sangat biasa. Apa yang benar-benar mengubah roh sumber caotik adalah hasil reproduksi roh sumber caotik. Roh sumber caotik yang direproduksi berada dalam bentuk kehidupan antara pantai lain dan dunia induk. Mereka tidak melanggar kebenaran, dan mereka dapat hidup dengan baik di dunia ibu. Tunggu. Hanya kristal roh sumber caotik yang diambil dari tubuh mereka yang memiliki efek menyerap energi dan menerima kerusakan. Makhluk dari sisi lain ini tidak dapat melihat kristal roh sumber caotik sama sekali, apalagi mereka tidak memiliki daya dukung. Makhluk-makhluk dari sisi lain ini tidak dapat mundur dari sisi lain, dan selama 400 jam berikutnya, mereka tetap tinggal di Pulau Tulang dengan patuh. Setelah suku Yingniu menggambar lingkaran aneh di tanah, mereka duduk di dalamnya dan berlatih semacam teknik latihan tubuh. Kelabang memilih untuk menggali ke dalam tulang berongga di Pulau Tulang dan tertidur. Pelindung tubuh sepertinya menghabiskan banyak energi, dan setelah berada dalam badai selama sebulan. Wajar untuk beristirahat. Setelah Luo Zeng menunggu efek air yang menghindari jiwa menghilang, dia keluar dari sisi lain untuk mempelajari situasi saat ini. Selama sebulan terakhir, dunia ibu relatif tenang, tetapi Li Beixue tampaknya mengalami beberapa masalah, dan dia tidak pergi ke surga 32. Menurutnya, tulang yang mengarah ke lapisan paling atas di surga Brahma tampaknya telah hancur, dan kerusakan ini pasti terkait dengan perubahan di surga Brahma. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mundur ke rongga tulang terbesar, dan kemudian memilih untuk meninggalkan pantai lain untuk sementara. Li Beixue tidak dapat mengandalkan siapapun di Fandutian, dan hanya bisa menunggu tanpa daya. Mungkin itu tidak akan mengantarkan titik balik sampai Luo Zeng melewati tanah tulang. Di sisi lain, Feng Nu juga mendapatkan pijakan yang kokoh di 30 surga. Feng Nu awalnya ingin memanggil orang-orang kuat dari alam jiwa suci dari suku Gagak Emas untuk turun dari surga 32, dan pada saat yang sama memberitahu Istana Taitian, Gan Gaohan dan yang lainnya juga senang saat mendengarnya news jika umat manusia dapat menguasai lapisan surga ini, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Namun, ketika orang-orang kuat dari alam jiwa suci bergegas turun dari surga 32 dengan semangat tinggi, mereka menghadapi masalah yang persis sama dengan Li Beixue, ada masalah dengan tulang di surga Fandu, dan mereka tidak bisa melewatinya, melalui. Jiwa suci dari surga ke-32 tidak dapat turun, tetapi jiwa suci dari surga ke-28 dan 29 dapat naik. Meskipun mereka semua tinggal di surga ke-28, tidak banyak jiwa suci di 29 surga, tapi mereka cukup naik untuk membantu Feng Nu. Selama periode ini, klan Yuanling juga turun dari surga atas ke budak 5 elemen, tetapi mereka semua dibunuh oleh Bovan raksasa botak. Dan setelah Feng Nu menduduki kota es, dia meminta semua makhluk di sisi lain 30 surga untuk tunduk padanya. Feng Nu adalah penguasa sarang dewa di klan Gagak Emas. Tentu saja,
Dia memahami metode pemaksaan dan pemikat. Makhluk di sisi lain yang tinggal di 30 surga tidak punya banyak pilihan. Mereka bisa pergi atau kirimkan singkatnya, bulan ini, yang asli. 30 surga yang kacau telah disortir oleh Feng Nu. Berita ini dikirim ke Luo Zeng oleh Feng Nu mempercayakan orang lain selama waktu ini. Dia pada dasarnya berada di pantai lain, dan tidak punya waktu untuk meninggalkan pantai lain. Pada saat dia tidak bisa memasuki tanah kesengsaraan tulang, selain terus memahami bab pencerahan sejati, Luo Zeng juga berubah menjadi tubuh batin untuk pergi ke dunia batin. Transformasi dunia batin Yuan Shi Tianzun masih berlanjut, dan lebih banyak hal aneh telah muncul di dunia batin. Setelah mendengarkan penjelasan Yun San Mist, Luo Zeng pergi ke Xianfu. Setelah Si Yukin membesarkan janinnya selama beberapa bulan, perutnya juga membengkak dari hari ke hari. Perawatan di rumah abadi juga sangat teliti, jadi tentu saja tidak akan ada kejutan. Menurut fisik manusia, tanggal lahirnya adalah pada bulan April, dan Si Yukin setuju bahwa Luo Zeng akan kembali pada saat itu, jadi Luo Zeng akan tinggal bersamanya di rumah abadi hampir sepanjang waktu. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Luo Zeng memasuki sisi lain dengan tubuhnya lagi, dan muncul di Pulau Bon utuh. Makhluk dari pantai seberang itu pada dasarnya adalah ras asli di pantai seberang. Mereka tahu bahwa ada dunia induk di bawah pantai seberang, tetapi mereka selalu memusuhi mereka yang berasal dari dunia induk karena hubungannya dengan klan Yuanling. Sekarang melihat Luo Zeng tiba-tiba muncul, dan memiliki kesempatan untuk mengerti, saya masih sangat penasaran. Saudara manusia ini, dapatkah tubuhmu menahannya saat kamu kembali? Ying Niu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak antar jemput ke sini, jawab Luo Zeng. Bukan pesawat ulang-alik, apa itu? Tanya makhluk lain dari seberang. Luo Zeng berpikir sejenak, ini tentang menciptakan kembali tubuh. Apa hubungan antara dua bentuk di pantai lain dan dunia ibu? Sekarang ada pendapat yang berbeda, tetapi ada pandangan arus utama bahwa pantai lain benar-benar membuat avatar yang persis sama. Menciptakan tubuh utama. Bisakah tubuh utama lainnya bergerak? Luo Zeng pusing karena pertanyaan aneh ini, dan setelah beberapa kalimat santai, makhluk di sisi lain ini juga tahu apa yang menarik dan berhenti bertanya. Setelah menunggu beberapa saat, kepala monster itu terangkat lagi, dan burung unta terbuka, memperlihatkan tangga bertulang. Setelah memasuki gua di bawah pulau, badai bencana yang tak terhitung jumlahnya berputar lagi, dan semua orang mengambil posisi masing-masing, menginjak panggul untuk mengebor ke dalam badai bencana. Luo Zeng juga langsung memasuki lapisan ketiga dari badai segudang bencana, menerima pelatihan tetesan air kecil. Orang-orang Ying Niu adalah yang paling ingin tahu tentang Luo Zeng, dapat tinggal di sebelah Luo Zeng dan mengingatkan kamu telah berlatih di lantai 16 selama sebulan. Tidak masuk akal untuk berlatih di sini. Yang terbaik adalah masuk lantai 17. Meskipun itu terlalu sulit untukmu. Terlihat bahwa Luo Zeng dapat tinggal di lantai 16 selama sebulan, dan memperkirakan bahwa lantai 16 adalah batas Luo Zeng, dan lantai 17 harus menjadi tantangan yang bagus untuk Luo Zeng. Menghadapi pengingat baik dari orang-orang Niu, Luo Zeng tidak banyak menanggapi. Melihat ini, orang-orang Ying Niu mengangkat bahu, bergumam dan pergi sambil menginjak panggul mereka. Setelah Chaotic Soul Spirit memiliki ukuran sebesar semut, ia tumbuh semakin cepat. Saat Luo Zeng dengan cepat naik ke lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Titik cahaya seperti semut secara bertahap tumbuh, menjadi seukuran kacang hijau, dan kemudian seukuran kacang lebar. Segera setelah itu, Luo Zeng kembali ke lantai 16 lagi. Terakhir kali dia mencapai lantai 16 adalah batas Luo Zeng. Tapi kali ini situasinya telah berubah, Chaotic Origin Spirit di dalam tubuh masih memiliki ruang untuk diperkuat. Setelah tinggal di lantai 16 selama lebih dari 10 jam, aura sumber Chaotic memiliki ukuran 2 biji besar, yang sudah seukuran roh normal sumber Chaotic, tetapi jumlahnya 3 kali lebih besar, dan kerusakannya dapat ditanggung secara alami meningkat 3 kali. Ini setara dengan Luo Zeng yang jatuh dari tahap akhir alam sumber Chaotic ke tahap awal alam sumber Chaotic dalam waktu singkat, dan kemudian berlatih dari tahap awal ke tahap akhir. Dia sedikit memiringkan pinggulnya, dan ketika dia hendak memasuki lantai 17, kelabang di sebelahnya tiba-tiba berkata teman-teman umat manusia, jangan dengarkan pria dari suku sapi itu. Lantai ke-17 adalah jauh lebih menakutkan daripada lantai 16. Saya sarankan Anda tinggal di lantai 16 selama beberapa tahun lagi. Di lantai 20 badai kesengsaraan besar-besaran, semakin Anda menahan kekuatan sobek di dalam, semakin menakutkan jadinya. Meskipun kelabang mengagumi Luo Zeng, ia juga memahami bahwa tidak peduli siapa yang tumbuh, kecepatannya terbatas.
Lantai 16 awalnya adalah batas Luo Zeng, bagaimana bisa begitu mudah menembus batas? Terima kasih atas pengingatmu. Luo Zeng tersenyum pada kelabang, dan masih memasuki lantai 17. Dia benar-benar ingin melihat efek dari roh sumber caotik yang meningkat 3 kali. Dadada, di bawah robekan tetesan air kecil, 600 titik cahaya di tubuh Luo Zeng dengan cepat mulai kelelahan, dan makna sebenarnya dari Dao terus memperbaiki roh sumber yang kacau. Ambil, mulut Luo Zeng meringkuk, matanya tiba-tiba tertuju pada Jie Gu yang berlawanan, dan alisnya tanpa sadar mengerutkan kening. Kekuatan sobek tetesan air di lantai 17 mungkin juga sebagian ditanggung oleh tulang perampokan. Ini bukan yang diharapkan Luo Zeng. Dia mungkin orang pertama yang tidak menyukai tulang perampokannya. Sungguh, bisakah kamu benar-benar tahan? Melihat pemandangan ini, kelabang kehilangan suaranya lagi. Kejutan di hatinya bahkan lebih kuat daripada saat pertama kali Luo Zeng memasuki tanah tulang kesengsaraan. Luo Zeng masuk untuk pertama kalinya, dan bukan tidak mungkin untuk melangkah ke lantai 16 dengan metode latihan tubuh yang unik. Namun setelah 1 bulan berlatih di tanah kesengsaraan tulang, dia kembali memasuki lantai 17, kemajuan ini terlalu cepat. Tepat ketika kelabang sedikit terdiam, Luo Zeng langsung memasuki lantai 18. Luo Zeng masih menahannya. Retakan hitam yang dibentuk oleh tetesan air kecil di lantai 18 seperti cacing panjang, dan bertahan lebih lama, dan kekuatan sobek secara alami beberapa kali lebih kuat. 600 roh sumber kekacauan terus-menerus diredupkan dan diperbaiki, dan Luo Zeng telah menemukan titik keseimbangan ini lagi. Pada saat yang sama, Jie Gu, yang berlawanan dengan Luo Zeng, juga mengalami penyempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini Luo Zeng jauh lebih waspada dari sebelumnya. Saat menerima pelatihan, Luo Zeng menyaksikan sumber aura yang kacau ini sepanjang waktu. Lagi pula, kekuatan tetesan air kecil di lantai 18 beberapa kali lebih kuat dari lantai 16. Setelah aura sumber caotik gagal lagi, tubuh Anda mungkin langsung retak oleh tetesan air kecil di satu sisi. Luo Zeng mewaspadai roh caotik. Sos inefektif, di sisi lain, dia mengharapkan caotik sos spirit untuk berpisah lagi. Jika dibagi menjadi 3 menurut yang sebelumnya, maka 600 roh sumber kekacauan di tubuhnya dapat dipecah menjadi 1.800 bagian, dan roh sumber kekacauan saja dapat menahan hampir 100.000 kekuatan ilahi, yang sangat menakutkan. Untuk lain kali, Luo Zeng mempertahankan kondisi penglihatan batin sepanjang waktu. Setelah berlangsung selama lebih dari 30 jam seperti ini, Luo Zeng melihat aura caotik sos di dalam tubuh menyala dengan ganas, dan semua titik cahaya terbagi menjadi 3 pada saat yang sama, dan dengan cepat meredup. Keluar, Luo Zeng menginjak panggul dan bersandar dengan keras, dia sepertinya bergegas keluar dari badai karena hujan lebat. Meskipun reaksi Luo Zeng kali ini sangat cepat, tubuhnya masih terkena tetesan air kecil di lantai 18, dan retakan hitam tipis meledak menjadi beberapa luka mengejutkan di punggung, dada, dan kakinya. Cedera di kaki kirinya adalah yang paling parah, retakan hitam itu seperti pisau tajam, hampir memotong separuh kakinya. Tapi Luo Zeng tidak peduli sama sekali, hatinya penuh ekstasi. Sulit dipercaya, roh sumber kekacauan benar-benar dapat membelah tanpa batas seperti ini, ya Tuhan. Yuan Shi Tianzun juga menarik napas dalam-dalam. Tentu saja Yuan Shi Tianzun tahu seberapa kuat karakteristik seperti itu. Setelah perpecahan kedua, Luo Zeng akan mampu menanggung kekuatan ratusan ribu dewa. Namun, Yuan Shi Tianzun tidak dapat menilai dengan jelas kondisi sebenarnya untuk mencapainya. Apakah mungkin menyebabkannya terbelah selama menyatu dengan roh caotik sos dan memasuki badai bencana yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuh? Atau apakah benar arti sebenarnya dari Dao dalam tubuh Luo Zeng bukan hanya alat percepatan, tetapi bagian yang tak terpisahkan? Seperti yang dipikirkan Yuan Shi Tianzun, Luo Zeng mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kali ini keempat lukanya relatif serius, dan butuh waktu lebih lama untuk memperbaikinya. Segera setelah restorasi selesai, Luo Zeng bergegas ke badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi, dia ingin memasuki tahap akhir dari alam sumber caotik lagi, dan di sisi lain, dia memiliki level yang lebih tinggi. Bisakah Spirit of Chaotic Source dipecah lagi? Jadi setelah memasuki badai bencana yang tak terhitung jumlahnya, Luo Zeng mengulangi latihannya lagi. Mulailah selangkah demi selangkah dari lantai pertama, dan kembali ke lantai 18 lagi. Kali ini, karena tulang perampokan Luo Zeng semakin kuat dan kuat, kemajuan dalam badai bencana yang tak terhitung jumlahnya juga jauh lebih cepat. Setelah lebih dari 10 hari upaya, roh sumber kekacauan dalam tubuh dengan cepat berkembang lagi, dan ada 1.800 Chaotic Source Spirit Light Points menempati hampir setiap sudut tubuh.
Semua roh sumber caotik memancarkan cahaya, dan mereka tampaknya telah membentuk satu kesatuan satu sama lain, dan tubuh Luo Zeng adalah tubuh bercahaya yang lengkap. Ketika Luo Zeng melihat ke dalam, dia tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Senior Yuan Shi Tianzun, sepertinya ada pusaran air di tubuhku, kata Luo Zeng. Pusaran. Mata Yuan Shi Tianzun membeku. Ya, pusaran ini mirip dengan pusaran matahari yang dikorbankan oleh Kaisar Jun. Ini juga mirip dengan pusaran pada pedang emas pendahulu Kaisar Timur, jawab Luo Zeng. Jenis pusaran ini memiliki satu kesamaan. Sepertinya pusaran itu berputar dengan gila-gilaan, tetapi sebenarnya pusaran itu hanyalah sebuah bidang. Bagi makhluk dalam kekacauan, pusaran itu sendiri tidak ada, itu hanya cara berekspresi. Pusaran dalam tubuh Luo Zeng memiliki karakteristik yang persis sama, pusaran berputar perlahan, tetapi hanya diekspresikan dalam bentuk datar, dan pusaran itu sendiri tidak menelan apapun. Oh, coba saya lihat, kata Yuan Shi Tianzun. Setelah Luo Zeng setuju, Yuan Shi Tianzun juga melihat melalui tubuh Luo Zeng. Dalam warna putih, dia benar-benar melihat pusaran yang lengkap. Bagaimana? Apakah ini jenis yang sama? Tanya Luo Zeng. Penelitian Yuan Shi Tianzun tentang jenis masalah ini sangat teliti, dan dia seharusnya yang paling banyak bicara. Ya, Yuan Shi Tianzun mengangguk, dan menggelengkan kepalanya pada saat yang sama, tetapi arah pusaran itu terbalik. Jenis pusaran ini disebut fenomena pusaran turun oleh Yuan Shi Tianzun. Intinya, semua energi berasal dari di luar kekacauan turun, hanya ketika tingkat energi mencapai tingkat tertentu, pusaran akan muncul. Semua pusaran kedatangan adalah tangan kiri, tetapi pusaran Luo Zeng berbeda, itu adalah tangan kanan. Berlawanan arah. Luo Zeng tidak bodoh, dia mengangkat alisnya dan berkata tampaknya ini harus terkait dengan karakteristik roh sumber caotik, yang berarti bahwa kekuatan yang diserap oleh roh sumber caotik sebenarnya ditransmisikan ke ruang tertentu di luar kekacauan. Di sana, kamu sangat pintar, Yuan Shi Tianzun mengangguk puas, sebenarnya, Nuwa telah membuat tebakan ini sejak lama, lagi pula, kekuatan yang diserap oleh Chaotic Source Spirit tidak dapat hilang tanpa alasan, tetapi tidak pernah hilang. Menemukan bukti tentang ini, pusaran di tubuhmu padat. Kemana perginya energi yang diserap? Luo Zeng bertanya. Yuan Shi Tianzun mengangkat bahunya, kami hanya tahu sedikit tentang dunia misterius, dan saya khawatir kami tidak akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Saya khawatir itu tergantung pada Anda, dan terlebih lagi pada putra Anda untuk menjelajah. Berbicara tentang ini, bahkan membandingkan roh safir yang sunyi juga menghela nafas, saya pikir Raja Yi memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pihak lain, tetapi saya tidak menyangka ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam kekacauan, Kagumi, Kagumi. Setelah roh safir secara bertahap memahami peradaban manusia, saya semakin merasa bahwa peradaban ini tak terduga. Sebagai perbandingan, individu peradaban safir sangat kuat, tetapi pemahaman mereka tentang seluruh kekacauan jauh lebih rendah daripada yang dari umat manusia. Saudara King Yu terlalu rendah hati. Untuk seluruh dunia Xuan Liang, yang kita tahu hanyalah setetes air di lautan. Saya juga berpikir bahwa pemahaman ras manusia kita adalah yang kedua setelah peradaban Yuanling, tetapi kita masih belum sebaik peradaban perhitungan. Jawab Yuan Shi Tianzun. Peradaban perhitungan telah mampu mengubah titik cahaya menjadi gambar normal, dan dapat berkomunikasi secara normal dengan makhluk di dunia misterius, yang tidak mungkin dilakukan oleh umat manusia. Setelah tinggal di lantai 18 untuk sementara waktu, Luo Zeng mengandalkan kekuatan Chaotic Source Spirit untuk langsung masuk ke lantai 19 dan 20. Mengingat penampilan Luo Zeng sebelumnya, makhluk-makhluk di sisi lain melihat pemandangan ini lagi, dan mereka sudah dapat mempertahankan jantung yang normal. Melihat postur ini, Luo Zeng mungkin dapat berkultivasi menjadi tubuh dengan segudang malapetaka ketika dia membuka tanah tulang perampokan untuk ketiga kalinya, seperti Kelabang dan orang-orang Yingniu bahkan menebak berapa banyak tulang perampokan yang harus Luo Zeng dapatkan ukiran. Inti dari badai berbagai malapetaka adalah campuran air yang menghindari jiwa dan cairan kemasan, melayang seperti tornado. Area paling sentral secara alami adalah yang paling intens. Ketika seluruh tubuh Luo Zeng terlibat dalam tornado, tulang perampok di ujung lainnya juga jatuh ke dalamnya. Zizizi, retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puluhan ribu bilah hitam, memotong dengan gila-gilaan di permukaan tubuh Luo Zeng, dan hal yang sama berlaku untuk tulang perampok di ujung lainnya. Setelah Luo Zeng melewati lantai 18, seluruh tulang perampokan telah berubah menjadi sebongkah emas merah, mengeluarkan napas tebal, tulang perampokan seperti itu dan Luo Zeng menyatu menjadi tubuh 10.000 bencana, dan kemudian dilepaskan oleh senjata, peradaban kekuatan apa? Luo Zeng penuh dengan harapan.
Tetapi bahkan jika Luo Zeng memasuki lantai 20, dia masih perlu memberi Diego waktu untuk berlatih, dan Luo Zeng hanya bisa duduk di panggul dan menunggu. Adapun dua roh sumber caotik yang terbelah, tidak ada tanda-tanda perpecahan ketiga, yang membuat Luo Zeng sedikit kecewa. Senior Yuan Shi Tianzun dapat mengolah tubuh dari segudang bencana di lantai 20, tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan ukiran tulang? Luo Zeng bertanya. Baik ukiran jiwa suci maupun ukiran tulang perampokan terkait dengan gulungan gambar abadi, dan tentu saja patut mendapat perhatiannya. Kamu akan memiliki kesempatan ketika jibonemu telah dimurnikan ke tingkat tubuh 10.000 bencana. Yuan Shi Tianzun melihat ke arah jibone emas di ujung yang lain, dan berkata pada saat yang sama, kurasa tidak akan memakan waktu lama. Suara Yuan Shi Tianzun baru saja jatuh, permukaan tulang perampok tepat di seberang Luo Zeng tiba-tiba bersinar dengan kilau, seperti matahari yang baru lahir, permukaan tubuhnya diwarnai dengan api, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kebanyakan orang tidak menghabiskan banyak waktu di lantai 20. Misalnya, Yuan Shi Tianzun berlatih di lantai 19 untuk jangka waktu tertentu, dan hanya tinggal sebentar setelah memasuki lantai 20. Namun, Luo Zeng tidak punya waktu lama untuk berlatih di lantai 19 pertama, dan dia harus tinggal lebih lama di lantai 20. Yuan Shi Tianzun jelas meremehkan kecepatan pemurnian di lantai 20. Luo Zeng telah menyelesaikan pelatihan hanya dalam beberapa menit. Artinya, jika seseorang dapat langsung menahan kekuatan aliran air biru keemasan di lantai 20, maka secara teoritis hanya butuh 1 atau 2 hari, atau bahkan lebih pendek, untuk berkultivasi ke dalam tubuh segudang bencana. Apakah ini tubuh yang telah diolah menjadi segudang malapetaka? Luo Zeng menatap Jiebon dengan tatapan kosong. Ketika cahaya keemasan Diego mekar, panggul di bawah kaki Luo Zeng dan panggul di bawah kaki Diego mulai berputar dengan tornado. Jarak antara kedua panggul semakin dekat, dan akhirnya saling tumpang tindih. Apakah panggul ini adalah gambar virtual? Luo Zeng terkejut ketika dia melihat kedua panggul itu menyatu satu sama lain. Saat ini, tidak hanya panggul yang berubah menjadi hantu, tetapi bahkan Diego pun menjadi hantu. Ketika dua lempeng panggul benar-benar tumpang tindih, Luo Zeng dan Diego juga tumpang tindih sepenuhnya. Setelah tulang perampok benar-benar terendam dalam tubuh Luo Zeng, cahaya keemasan berangsur-angsur memudar, dan Luo Zeng merasa tulangnya hangus oleh api, dari tengkorak, hingga tulang belakang, lengan, dan kaki pada saat ini. Luo Zeng sudah berada di tornado di tengah, seluruh orang duduk di panggul dan berputar dengan liar di tempat. Dalam 2 bulan, aku telah mengkultivasikan tubuh dari segudang malapetaka, gumam klan Yingniu. Tidak pernah diketahui waktu tercepat untuk tubuh kesengsaraan segudang, tetapi dari sudut pandangnya, tubuh kesengsaraan segudang dapat dicapai dengan membuka tanah tulang kesengsaraan 2 kali. Kecepatan kultivasi semacam ini hanyalah sebuah keajaiban. Melatih tubuh dari segudang malapetaka bukanlah hal yang paling menakutkan, kata Kelabang. Dia masih bisa melakukannya dengan baik di lantai 20, dan dia kemungkinan akan memasuki langkah berikutnya. Langkah selanjutnya, makhluk dari sisi lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelabang mengangguk, dan berkata dengan mata yang dalam dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan ukiran tulang di tanah tulang perampokan, dan mereka yang bisa mendapatkan ukiran tulang perampokan dianggap yang terkuat. Dunia ibu. Seperti Kelabang dan orang Yingniu, mereka dianggap jenius di antara para jenius dalam ras mereka masing-masing di sisi lain, tetapi jumlah absolut makhluk di dunia ibu jauh lebih banyak daripada di sisi lain, dan kemungkinan melahirkan seorang jenius juga jauh lebih tinggi, jadi kebanyakan dari mereka akan dirampok. Para jenius ukiran tulang semuanya berasal dari kekacauan. Seperti yang diharapkan Kelabang, Luo Zeng berbalik dan mulai tenggelam. Tornado emas biru itu seperti pusaran air yang bergolak, dengan cepat menyedot Luo Zeng. Wow, Luo Zeng langsung tenggelam ke dasar air laut. Seberkas cahaya muncul dari bawah, menutupi Luo Zeng. Sinar cahaya ini persis sama dengan seberkas cahaya di kota jiwa. Mata Luo Zeng berkedip. Saat dia sedang berpikir, perasaan panas tiba-tiba datang dari belakang. Retak. Tampaknya ada besi merah yang terbakar di punggungnya, meninggalkan bekas di punggung Luo Zeng. Tubuh kotor. Sebelum perasaan terbakar itu berakhir, sepotong besi lain tercetak dengan kuat di dadanya. Segel Zenfu. Retak. Segel emas-emas. Retak. Saat Luo Zeng terus turun, serangkaian ukiran tulang malapetaka muncul di tubuhnya. Setelah turun sampai ke bawah, ukiran dari 9 tulang perampok muncul satu demi satu, seolah-olah telah dipersiapkan sebelumnya. Dan Luo Zeng tidak memiliki perasaan lain kecuali ketika ukiran tulang perampokan ini muncul di tubuhnya. Ini juga sama dengan situasi di kota jiwa.
Bukankah sulit untuk mengatakan bahwa 9 ukiran tulang perampokan itu sulit? Luo Zeng bertanya-tanya. Di kota jiwa, Luo Zeng juga secara misterius mendapatkan ukiran 9 jiwa suci. Pada saat itu, Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun merasa sangat aneh. Sekarang pemandangan yang sama terjadi lagi, dan itu mengungkapkan suasana aneh yang kuat di bawah kehalusan yang berlebihan. Benar-benar aneh, Yuan Shi Tianzun juga memiliki cahaya aneh di wajahnya. Mungkin karena keberuntungan Luo Zeng mendapatkan 9 ukiran jiwa suci di kota jiwa sekarang hal seperti itu terjadi lagi di tanah perampokan, itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan aneh-aneh, tidak peduli apa, mendapatkan ukiran tulang perampokan tepat untuk Luo itu adalah hal yang baik dalam hal tanda. Di luar berkas cahaya adalah dasar laut biru tua. Wilayah laut yang luas di Vandutian adalah ruang yang sangat misterius bagi dunia luar. Untuk makhluk di pantai seberang, ruang di Vandutian adalah lubang tulang. Dunia di luar lubang tulang dianggap tidak ada, dan hanya jika ada masalah dengan lubang tulang barulah akan diserbu oleh makhluk di laut. Namun, lubang tulang itu sendiri hidup, dan meskipun rusak untuk jangka waktu tertentu, mereka akan memperbaiki dirinya sendiri, jadi sebagian besar makhluk di sisi lain hanya menggunakan surga Brahma sebagai saluran. Bahkan keluarga Yuanling yang paling tahu pantai lain, tidak tahu banyak tentang wilayah laut Vandutian. Ketika Luo Zeng masih berada di dasar berkas cahaya, bayangan hitam melayang dari dasar laut seperti hantu. Ya, sementara bayangan hitam dengan cepat mendekati berkas cahaya, dia mengulurkan tangan ke arah Luo Zeng. Tangan itu adalah potongan tentakel. Ketika tentakel memasuki berkas cahaya, mereka menjerat Luo Zeng satu persatu, tiba-tiba menariknya ke bawah, dan menariknya langsung dari berkas cahaya. Makhluk-makhluk di pantai seberang dalam badai bencana yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat melihat perubahan mendadak ini. Tidak peduli ada semua jenis makhluk aneh di lautan ini, mereka tampaknya diatur oleh aturan tertentu, dan mereka tidak pernah berani menyerbu ke tanah Bon untuk menyerang, jadi mereka kadang-kadang melihat makhluk itu di tangan hantu, berlayar di sepanjang tembok laut tidak ada ketegangan sama sekali. Namun apa yang terjadi sekarang langsung mematahkan akal sehat di benak mereka. Luo Zeng dalam sorotan cahaya langsung dibawa pergi. Makhluk macam apa tentakel itu? Ia ingin membunuh Luo Zeng. Lihat, ada senjata melilit tentakel di sana. Meskipun cahaya di dasar air laut biru sangat gelap, penglihatan makhluk ini di sisi lain tidak lemah, masih bisa melihat dengan jelas. Beberapa tentakel melilit Luo Zeng, sementara yang lain menggulung tombak. Seluruh tubuh tombak panjang ini berwarna biru, dan seluruh tubuh senjatanya berwarna biru energi yang kuat melonjak di dalamnya, sementara bercak cahaya merah melonjak di permukaan ujung tombak, menunjukkan jejak keanehan. Pistol ini. Wajah Yuan Shi Tianzun terkejut saat dia mengamatinya. Ada apa? Luo Zeng bertanya, dan dia juga melihat bahwa senjata ini tidak biasa. Yuan Shi Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh pistol itu sendiri bukan apa-apa, tetapi ujung pistolnya terbuat dari batu langit, yang dapat memperbesar kekuatan para dewa 9 kali. Ini adalah hal yang sangat langka dalam 33 hari. Itu adalah sangat praktis. Satu-satunya kelemahan adalah tidak dapat ditumpangkan dengan token lain dari sisi lain yang memperbesar kekuatan para dewa. Di bawah laut biru yang dalam, makhluk besar mengapung di dalamnya. Meskipun sebagian besar sosoknya tersembunyi dalam kegelapan, siluet besar dapat dilihat secara samar-samar melalui lautan yang gelap, dia memiliki tubuh manusia, tetapi anggota tubuhnya adalah tentakel sepanjang puluhan ratus kaki. Murlocs yang dikendalikan setan, ras yang sangat misterius dari sisi lain. Jumlah orang dalam ras ini sangat kecil, tetapi kekuatan individu sangat kuat, dan mereka termasuk individu terkuat di lautan ini. Dunia luar hanya tahu sedikit tentang Murloc pengontrol sihir, menurut catatan, hanya beberapa waktu yang lalu, Murloc pengontrol sihir memecahkan lubang tulang terbesar dan melancarkan serangan terhadap makhluk di dalamnya. Sebagian besar waktu, mereka semua hidup di bagian terdalam lautan dan hidup damai dengan dunia. Klan Yuanling pernah berbicara dengan mereka, klan Wukong juga datang, dan beberapa ras lain dari sisi lain, mereka semua ingin menggunakan kekuatan Murloc pengontrol iblis untuk mengendalikan Vandutian. Mungkin itu pengaturan yang disengaja dari penciptanya, mungkin juga kebetulan. Baik Garuda di surga ke-29 maupun Murloc yang dikendalikan sihir di surga ke-31 tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar, dan pada akhirnya ras-ras ini memilih untuk menyerah. Namun, klan Yuanling tidak menyerah sepenuhnya, meskipun Murloc yang dikendalikan sihir milik eksistensi kuat yang berdiri di puncak rantai makanan, masih ada perselisihan kekuasaan di dalamnya. Kadang-kadang,
Klan Yuanling membantu Murloc pengontrol iblis bernama Kordo untuk membantunya melenyapkan lawan-lawannya dan menjadi Raja Murloc pengontrol iblis. Bahkan jika dia menjadi ratu dari Murloc yang mengendalikan iblis, Murloc yang mengendalikan iblis masih tidak terlalu memperhatikan klan Yuanling, tetapi dia berjanji kepada klan Yuanling bahwa dia akan membantu klan Wukong sekali di saat kritis momen. Jadi kali ini, saya takut memilih untuk bergerak. Tombak surgawi di tangannya juga merupakan hadiah dari klan Wukong. Senjata ini dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan ketika memegang senjatanya, ia juga dikejutkan oleh kekuatan yang ada di dalamnya. Saya khawatir dia sudah lama menunggu di dasar Bone Land, dan tidak bisa menyerang makhluk di Bone Land. Tapi begitu Anda meninggalkan Land of Tribulation Bone, Anda mungkin bisa menyerang sesuka hati. Jadi secara teori, jika Luo Zeng tidak dapat menerima ukiran tulang perampokan, saya khawatir dia tidak dapat menyerang Luo Zeng di laut. Mengenai perintah klan Yuanling, mungkin sedikit aneh. Mengapa keluarga Yuanling begitu yakin bahwa Luo Zeng akan dapat memperoleh ukiran tulang perampok? Tapi hanya menonton diam-diam dan menunggu diam-diam, Luo Zeng mendapatkan ukiran tulang perampokan, dan dia bahkan mendapatkan 9 ukiran tulang perampokan secara langsung. Ras manusia ini, saya khawatir banyak orang juga terkejut saat ini. Tapi saya khawatir sejak keputusan untuk membunuh Luo Zeng, tidak akan ada lagi yang bisa ditahan. Bahkan jika dia mengolah tubuh segudang kesengsaraan dan mendapatkan ukiran tulang 9 jalan kesengsaraan, itu akan cukup untuk menghadapi pukulan kekuatan penuh Zeduo, belum lagi Zeduo masih memiliki tombak surgawi ini di tangannya. Itu bisa memperkuat kekuatannya sendiri 9 kali. Itu meletus dengan 15.000 kekuatan ilahi, dan ketika ditusuk oleh tombak surgawi ini, ia akan memiliki lebih dari 130.000 kekuatan ilahi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Hambatan besar dari air laut tidak berpengaruh pada Fir dan Celestial Gun. Tombak di bawah air seperti kelelawar yang terbang di malam hari, dan langsung menuju ke Luo Zeng. Luo Zeng, yang berada di bawah berkas cahaya, tidak punya waktu untuk menghindar. Dia mencoba meluncur ke atas beberapa kali, tetapi jelas sudah terlambat. Senjata ini sangat kuat sehingga tidak terbayangkan, aku khawatir aku hanya bisa menahannya. Ketika pikiran di hati Luo Zeng baru saja melompat keluar, tombak langit sudah langsung menuju ke dadanya. Retak. Tombak itu menembus permukaan tubuh Luo Zeng, mengeluarkan suara aneh. Cahaya putih yang ganas dari roh sumber caotik di dalam tubuh menyala, dan pusaran yang dibentuk oleh perpaduan roh sumber caotik berbalik. Roh sumber caotik yang 6 kali lebih kuat mencerna ratusan ribu kekuatan ilahi, dan sisanya de kekuatan yang lebih rendah menyebar di sepanjang dada Luo Zeng di tubuhnya, dan tulang perampok yang telah menyatu dengan tubuh fisik Luo Zeng dan 9 ukiran tulang perampok yang menyala seketika membantunya menanggungnya dengan mudah. Tombak surgawi hanya sedikit menembus dada Luo Zeng, menusuk tulang rusuk di dadanya, dan jejak darah menyebar di laut. Dia melakukan tembakan yang menghancurkan ini, tetapi dia bahkan tidak dianggap sebagai cedera ringan. Murloc yang mengendalikan sihir sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh saat melihat pemandangan ini. Sejujurnya, jika tombak ini menembus tubuhnya, tubuh padatnya akan mudah tertembus, dan kekuatan yang terkandung di dalam tombak itu cukup untuk menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Tembakan yang mengerikan. Apakah ras manusia ini memakannya mentah-mentah? Dan masih tidak terluka. Apakah orang ini benar-benar manusia? Murloc yang mengendalikan iblis secara alami kuat, jadi tentu saja dia memahami kelemahan banyak makhluk di sisi lain. Di matanya, umat manusia termasuk dalam kelompok terlemah. Tapi pemandangan di depannya benar-benar membalikkan imajinasinya. Setelah tombak ditembakkan, ujung tombak surgawi dengan cepat meredup. Tidak hanya Celestial Stone tidak dapat digunakan bersamaan dengan token lain dari pihak lain, tetapi membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah digunakan sekali. Ini juga merupakan salah satu kelemahan dari Celestial Stone, sehingga senjata yang ditempa dari batu ini umumnya mengejar one hit kill. Hal yang sama berlaku setelah beberapa pria kuat di dunia induk menggabungkan token dari pihak lain ini. Jika mereka tidak terbunuh oleh satu pukulan, mereka hanya dapat melarikan diri. Saya khawatir saya akan jatuh ke dalam ketakutan setelah mengetahui bahwa pukulan saya sendiri tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Luo Zeng. Dia membawa tombak, dan dia berencana mundur saat tentakel di anggota tubuhnya menari. Luo Zeng meraih senjata benda angkasa dengan backhand, menatap ke tempat gelap dan bertanya siapa kamu? Bagaimana saya bisa peduli dengan Luo Zeng? Saya hanya ingin menarik tombak kembali. Tetapi Luo Zeng, yang tubuh fisiknya telah sangat ditingkatkan, sudah dapat mengerahkan sebagian besar kekuatan alat peradaban saat ini, karena tubuh fisiknya sudah dapat menanggungnya. Tangan yang memegang senjata benda langit tiba-tiba menyambar,
dan senjata panjang itu jatuh sepenuhnya ke tangan Luo Zeng. Dia membanting dengan punggung tangannya, dan menebas. Lebih dari 50.000 kekuatan suci meletus, dan air biru tua membentuk tornado yang dahsyat. Saat tombak menebas ke bawah, itu seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan. Tombak itu menebas, dan tentakelnya langsung terpotong, dan darah hitam bergulung di air laut. Luo Zeng tega mengejar, tapi ini mungkin makhluk yang hidup di dasar laut sepanjang tahun. Kecepatan melarikan diri di laut sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap mata, hanya lautan gelap di bawah. Mungkin orang-orang dari keluarga Yuanling, Luo Zeng mengangkat bahu dan berjalan menuju berkas cahaya. Mengikuti seberkas cahaya kembali ke ruang tanah tulang kesengsaraan, banyak makhluk dari sisi lain menatap Luo Zeng dengan mata curiga. Jika dikatakan bahwa kekuatan Luo Zeng baru saja mendarat di Pulau Bon mengejutkan mereka dan membuat mereka merasa cemburu, maka Luo Zeng baru saja memotong tentakel Murlocs pengontrol iblis, yang langsung membuat mereka jatuh ketakutan. 1367 bab. Makhluk di sisi lain yang mengembara di surga Brahma sangat menyadari kekuatan monster di laut. Monster yang begitu kuat, di hadapan Luo Zeng, juga melarikan diri. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan Luo Zeng yang sebenarnya. Luo Zeng mendorong panggul dan melayang keluar dari badai bencana yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan air hujan biru emas itu menghantam tubuh Luo Zeng, dan retakan hitam yang meletus tidak menimbulkan tekanan apapun pada Luo Zeng. Makhluk dari sisi lain yang telah berkumpul di pintu masuk berulang kali memanipulasi panggul mereka untuk memberi jalan. Pada saat ini, Kelabang melangkah maju dan berkata, "Selamat, kamu telah melatih tubuh dari segudang malapetaka." Karena makhluk dari dunia induk tidak dapat memasuki tanah tulang telah lama ditinggalkan. Butuh waktu lama untuk orang yang kuat di alam kesengsaraan tulang. Luo Zeng sedikit mengangguk dan berkata terima kasih. Kelabang tidak banyak bicara, dan mundur ke samping dengan makhluk lain dari sisi lain. Rahasia orang yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanyakan, jika mereka terlalu rajin, mereka mungkin akan dibenci oleh Luo Zeng. Setelah keluar dari tangga tulang, Luo Zeng kembali ke Pulau Tulang lagi. Jika Anda ingin mundur dari pantai seberang, Anda harus menunggu efek air yang menghindari jiwa menghilang. Tapi Luo Zeng tidak punya rencana untuk mundur dari pantai seberang. Li Beixue tidak berhasil memasuki surga 32, dan masih menunggunya di rongga tulang. Sekarang dia telah mengolah tubuh kesengsaraan segudang, dia bisa pergi ke sana secara alami. Di tepi Pulau Bon, para budak tulang itu sedang berdiri. Namun, budak tulang itu awalnya seperti benda mati, dengan kepala tertunduk dan tidak bergerak, seolah-olah itu adalah kerangka tanpa jiwa. Tetapi ketika Luo Zeng mendekat, para budak tulang itu tiba-tiba memiliki jiwa dan mulai bergerak. Setelah menemukan tulang dayung, mereka segera melompat kembali ke perahu tulang. Luo Zeng melompat ringan dan mendarat dengan kuat di bonbot. Butuh beberapa waktu untuk kembali ke pantai, tetapi Luo Zeng tidak terburu-buru, dan dia bersandar di sisi kapal tulang dengan aman, sambil bermain dengan tombak di tangannya. Cahaya batu benda langit ini tampaknya sedikit lebih kuat, kata Luo Zeng. Ketika tombak surgawi menembus Luo Zeng, batu surgawi yang membentuk ujung tombak bersinar, bahkan di samudra biru, itu sangat menyilaukan. Setelah satu tembakan, ujung pistol dengan cepat meredup. Namun, setelah setengah jam, cahaya dari ujung tombak menjadi sedikit lebih kuat. Diperlukan lebih dari 10 jam untuk batu surgawi pulih sepenuhnya, dan sekarang kamu hanya dapat menggandakan kekuatanmu, kata Yuan Shitianzun sambil menatap tombak ketika batu tangga surgawi pulih sepenuhnya. Kekuatan tombak ini akan dilepaskan, selama ditusuk, itu cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Luo Zeng tidak terlalu terkejut ketika mendengar ini. Tubuh fisiknya dapat menanggung ratusan ribu kekuatan ilahi, jika kekuatan ilahi ini dipompa keluar dan dituangkan ke dalam tombak benda langit, tusukan tombak itu mungkin sekuat jutaan kekuatan ilahi. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Kita harus tahu bahwa Renzu sebelumnya, dikombinasikan dengan token teratas dari sisi lain di 33 surga, hanya mengerahkan kurang dari 10 juta kekuatan ilahi. Tapi kekuatan semacam itu dimaksudkan untuk menyelesaikan cara pamungkas. Luo Zeng telah mengerahkan 1/10 dari kekuatannya dengan tombak surgawi, dan dapat dibayangkan bahwa itu sangat kuat. Namun, seperti yang dikatakan Yuan Shitianzun, meskipun batu benda langit sangat kuat, ada penyesalan besar bahwa batu itu tidak dapat ditumpangkan dengan benda esoterik lain yang ditingkatkan. Oleh karena itu, setelah benda langit dipilih, pengganda kekuatan juga akan diperbaiki. 9 kali lipat lebih. Jadi tombak langit sedikit hambar untuk pembangkit tenaga listrik alam abadi. Kuat itu kuat, tapi aku tidak bisa membawanya lagi, kata Luo Zeng menyesal.
Arti sebenarnya dari 3 gerbang di tubuhnya masing-masing membawa senjata peradaban tidak lebih dari token pantai umum lainnya jika token pantai biasa dibuang. Setelah senjata peradaban dibawa, Luo Zeng akan diasosiasikan dengan alat peradaban ini. Misalnya, dengan semangat safir, dan seperti inti surga, secara alami tidak realistis bagi Luo Zeng untuk menyerah. Bagusnya, Celestial Spear bisa digunakan di pantai seberang, meski bukan pedang itu sendiri, tapi juga bisa digunakan sebagai senjata untuk menambah kekuatan. Setelah melayang perlahan dalam waktu yang lama, kapal tulang akhirnya mencapai pantai tempat tulang-tulang itu terbentuk. Setelah Luo Zeng sampai di pantai, para budak tulang yang mendayung perahu juga kembali ke pantai. Setelah menemukan tempat, tulang-tulang tubuh berserakan di antara mereka. Luo Zeng tidak tinggal terlalu lama, berjalan di sepanjang pantai dan kembali ke lubang tulang besar. Kembali menyusuri jalan dari lubang tulang, dan kembali ke rongga tulang besar itu lagi. Awalnya mengira tidak boleh ada orang di dalam rongga tulang, tetapi tidak pernah menyangka bahwa rongga tulang sebenarnya cukup hidup. Selain klan Ermaus, ada 2 anggota dari klan Li Yuan, 1 dari klan Skywolf, dan Li Beixue ada di antara mereka. Meskipun Li Beixue meminta seseorang untuk mengirim pesan ke Luo Zeng, memberitahu Luo Zeng bahwa dia tidak dapat memasuki 32 surga, dan yang terbaik adalah menunggu Luo Zeng melewati tanah tulang di surga Brahma. Tapi dia mendengar bahwa kecepatan pemurnian tanah Bon sangat lambat, dan waktu untuk melewati tanah Bon dihitung setiap tahun. Tidak peduli seberapa bagus bakat Luo Zeng, saya khawatir akan memakan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan pelatihan, dia tidak ingin tinggal di sini sepanjang waktu. Jadi selama periode ini, Li Beixue juga terus memasuki surga Brahma, mencari cara untuk melewati surga Brahma. Saya tidak menemukan solusi, tetapi saya bertemu dengan beberapa jiwa yang lainnya. Jiwa yang ini secara alami telah berkultivasi menjadi jiwa suci, seperti Li Beixue. Mereka tidak dapat memasuki 32 langit, selama ini, mereka berkumpul di rongga tulang untuk menemukan jalan. Mereka tiba-tiba melihat seseorang dibor keluar dari lubang tulang di sebelah kanan, dan mereka terkejut. Luo Zeng, suara Li Beixue penuh kejutan, apakah kamu sudah melewati tanah tulang perampokan? Melewati tanah tulang perampokan, bukankah itu tubuh dari banyak bencana? Bagaimana keadaannya itu mungkin? Kedua anggota klan Li Yuan dan klan Sirius tertegun sejenak. Setelah melatih tubuh kesengsaraan segudang, Anda dapat memasuki gulungan gambar abadi dan mencapai alam abadi. Mereka secara refleks berpikir bahwa pemosisian itu tidak mungkin, tetapi kata Luo Zeng menusuk pikiran mereka seperti jarum. Orang yang memasuki pantai seberang dengan tubuh fisik kemungkinan besar akan menjadi abadi. Mencicit, ini baru 3 bulan, dan aku sudah melatih tubuh dari segudang malapetaka. Bagaimana mungkin? Kecepatannya terlalu cepat, mencicit. Tikus telinga sebelumnya tahu bahwa Luo Zeng telah memasuki tanah tulang perampokan, tetapi mereka bahkan tidak memikirkannya over Luo Zeng begitu cepat. Ya, saya telah melewati tanah tulang perampokan, Luo Zeng mengangguk. Bagus sekali, Li Beixue tertawa. Perubahan terjadi di surga Fandu, dan lubang tulang yang mengarah ke surga 32 juga diblokir. Tidak mungkin orang-orang dari suku Li Yuan mengandalkan telinga tikus ini. Mereka telah berdiskusi di sini selama beberapa hari dan malam. Mereka semua memasang telinga mereka, dan mereka berencana untuk mundur dari sisi lain pada tanda masalah sekecil apapun, dan menggantungkan harapan mereka pada mereka adalah hal yang luar biasa. Sekarang Luo Zeng maju, dia pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini. Li Beixue memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan padanya. Berita ini adalah kabar baik bagi Li Beixue, dan juga kabar baik bagi jiwa yang lainnya. Alam jiwa suci sudah kuat dalam pengertian umum, dan dapat melawan makhluk biasa di sisi lain. Tetapi tubuh fisik yang telah dilatih untuk tubuh 1000 bencana tidak diragukan lagi bahkan lebih kuat. Aku tidak tahu apa yang menghalangi jalan. Luo Zeng bertanya. Sejak Luo Zeng meninggalkan kota jiwa, dia telah berjalan dengan goyah, dan segala macam rintangan di sepanjang jalan ditetapkan oleh klan Yuanling. 99% masalah di Fandutian juga disebabkan oleh klan Yuanling. Pergi dan lihatlah, Luo Zeng, kamu akan tahu, kata Li Beixue. Jadi Luo Zeng memilih lubang tulang di tengah rongga tulang untuk maju, dan Li Beixue serta jiwa yang lainnya mengikuti di belakang. Luo Zeng juga telah melihat bagian luar gua tulang ini, seperti bambu raksasa yang mencapai langit. Setelah mendaki jarak tertentu di sepanjang bagian dalam gua tulang, sesuatu tiba-tiba menghalangi jalan di depan. Ketika Luo Zeng datang ke depan, dia menyadari bahwa ada tulang lain yang menghalangi jalan. Seseorang menusuk sepotong tulang secara horizontal ke dalam lubang tulang,
sepenuhnya menghalangi jalan keluar dari lubang tulang tanpa meninggalkan satu celah pun. Setelah Luo Zeng melangkah maju dan menyentuhnya, dia juga kagum, bagaimana kamu melakukannya, ada kekuatan seperti itu untuk menusuk tulang ini secara horizontal. Klan Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata berat dari potongan ini tulang sungguh menakjubkan, kami mencobanya bersama, tetapi kami tidak dapat mendorongnya. Orang-orang dari suku Li Yuan pada awalnya kuat, tetapi setelah mencapai alam jiwa suci dan menambahkan bakat garis keturunan mereka sendiri, mereka juga dapat membuat jiwa tampil seperti makhluk biasa, kekuatan untuk menjangkau. Tetapi bagian tulang yang melintasi rongga tulang terlalu berat, dan mereka masih tidak bergerak sama sekali di bawah upaya gabungan mereka, jadi mereka harus mundur ke dalam rongga tulang yang besar. Luo Zeng, ayo bantu kamu coba lagi dan coba keluarkan tulang ini, kata Li Beixue di sebelahnya. Luo Zeng menatap tulang ini dan berkata saya tidak butuh bantuan Anda, saya akan mencobanya dulu. Mendengar kata-kata Luo Zeng, klan Sirius di sebelahnya mencibir bahkan jika Anda melatih tubuh dari segudang bencana, itu hanya peningkatan kekuatan fisik, kekuatannya tidak meningkat, kamu sendiri. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Kedua orang Li Yuan, termasuk telinga, tidak mengeluarkan suara. Meskipun kata-kata orang Sirius keras, itu juga benar. Sungguh keajaiban bahwa Luo Zeng melatih tubuh dari banyak bencana, melanggar hukum sejak zaman kuno. Tetapi kekuatan yang dapat ditarik Luo Zeng tidak boleh terlalu banyak, dan mengandalkan token dari pantai lain hanya beberapa ribu puluhan ribu dewa. Luo Zeng hanya tersenyum ringan ketika mendengar itu. Dia menekankan tangannya ke permukaan tulang besar ini, dan senjata beradab di tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan telah digunakan dari Dantian, bergegas menuju tangan Luo Zeng. Kakak. Dengan suara garing, jari Luo Zeng telah tertekuk ke permukaan tulang. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang dari klan Li Yuan, telinga tikus dan klan serigala semuanya berubah. Sebelumnya, mereka bergabung untuk menghilangkan tulang yang dicegat, tetapi permukaan tulang sangat halus, dan tidak ada tempat untuk memulai. Jari Luo Zeng ini patah, dan langsung masuk ke dalamnya kekuatan ini. Tulang Vandutian ini tidak sekuat yang dibayangkan. Sebenarnya, saya bisa menembus tulang ini, tapi kaki Luo Zeng tiba-tiba terbuka, melonjak kekuatan meletus dari tubuh, tapi tidak perlu terlalu merepotkan. Kekuatan datang dari dunia batin, dari Dantian ke atas, dibagi menjadi dua helai, berkumpul ke arah tangan kiri dan kanan Luo Zeng, dan akhirnya menindak tulang raksasa yang melintas. Ketika nafas kekuatan ini tiba-tiba meledak, tubuh anggota klan Li Yuan, Irmaus, dan anggota klan Sirius yang tidak yakin tiba-tiba bergetar, dan mereka semua sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara sama sekali. Sting! Terdengar suara benda besar bergesekan dengan tanah di lubang tulang, dan tulang di depan Luo Zeng mulai bergerak. Tusuk! Suara gesekan meningkat lagi, dan tulang besar ini langsung didorong keluar oleh Luo Zeng. Tulang yang didorong keluar oleh Luo Zeng juga besar, dan mereka juga berlubang. Saat jatuh, udara mengeluarkan peluit keras saat mengalir keluar dari lubang, dan akhirnya jatuh ke laut dengan menabrak. Dua klan Li Yuan, Irmaus dan klan Sirius berdiri di tempat untuk sementara waktu. Bahkan Li Beixue, yang siap secara mental, juga tertegun. Luo Zeng bertepuk tangan, seolah-olah dia telah berurusan dengan masalah sepele dan berkata kamu bisa pergi ke 32 surga. Dalam hal stabilitas Tiangong, Luo Zeng akan terus menuju ke langit atas sampai dia tiba di dalam 33 hari. Tetapi pada saat Luo Zeng baru saja mengambil langkah, dua benang sutra tiba-tiba melintas. Meskipun reaksi Luo Zeng sangat cepat, dia masih menyentuh dua benang sutra ini. Pada saat ini, firasat buruk muncul di hati Luo Zeng. Hampir seperti refleks terkondisi, dia mengangkat senjata langit di tangannya. Luo Zeng, ada apa denganmu? Li Beixue di samping tertegun. Setelah Luo Zeng menyentuh dua benang sutra, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak dengan tombaknya terangkat. Tidak peduli bagaimana Li Beixue menelepon, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Pada saat yang sama, di Cina Tengah, seutas benang sutera lewat dari arah barat daya, dan seutas benang sutera lewat dari arah timur laut. Benang sutera ini sangat tipis, sulit dideteksi dengan mata terbuka, namun masih bisa terlihat jelas di bawah sinar matahari. Kuas, saat benang sutera melintasi gunung raksasa, itu memotong gunung raksasa itu menjadi dua. Bagian atas gunung raksasa meluncur turun dari penampang yang halus, membuat suara gemuruh, dan tanah dalam jarak ribuan mil terus bergetar, seperti gempa bumi. Dua benang sutra berpotongan di sekte pedang Xinliu di Gunung Taiyi dengan cara yang sangat tepat. Luo Zeng, yang sedang bermeditasi di halaman independen,
digantung langsung di benang sutra yang berpotongan. Saat benang sutra terus naik, tubuh Luo Zeng juga terus naik, dan segera tergantung di puncak Gunung Tai. Gerakan yang dilakukan oleh dua benang sutra dengan cepat membuat khawatir orang-orang kuat di Istana Tai. Ning Suyuan, Gan Gaohan, dan pembangkit tenaga Saint Soul Realm lainnya terbang ke puncak Gunung Tai satu demi satu. Saat mata mereka melihat dua benang sutra yang berpotongan, alis mereka mengernyit. Jade Dragon Silk, seseorang menyerang Luo Zeng di pantai seberang. Metode yang bagus, bersedia membayar harga setinggi itu. Ning Suyuan segera mengenali asal-usul benang sutra ini. Yulongxi juga merupakan senjata ajaib yang sangat langka di sisi lain, karena memiliki kemampuan unik untuk memindahkan lawan di sisi lain ke tempat yang aneh. Tempat itu adalah pantai seberang, tapi bukan pantai seberang. Luo Zeng di dunia ibu sekarang menggantung tinggi, dan Luo Zeng di Vandutian tersangkut di benang sutra. Namun nyatanya, Luo Zeng sendiri memegang Celestial Spear di tangannya dan berlari kencang ke satu arah. Dia dikelilingi oleh awan dan kabut, dan dia tidak tahu arah, dan kekuatan yang menarik Luo Zeng tak tertahankan. Pada saat ini, Luo Zeng sangat bingung, ruang ini terlalu aneh. Itu bukan ilusi, itu juga keberadaan nyata. Tapi dia jelas berada di lubang tulang tadi, kenapa dia tiba-tiba diseret ke sini? Senior Yuanshi Tianzun, apakah kamu tahu di mana ini? Luo Zeng bertanya. Yuanshi Tianzun melihat ke lingkungan sekitarnya, dan pada saat yang sama bertanya dengan hati-hati apakah kamu baru saja menyentuh dua benang sutra. Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Dia juga ceroboh sekarang, dan dia tidak memperhatikan hanya dua benang sutra, bagaimana dia bisa berpikir bahwa benang sutra itu memiliki kemampuan yang aneh. Kedua benang sutra itu seharusnya sutra naga giok, jelas Yuanshi Tianzun. Jade Dragon Silk, apa gunanya? Luo Zeng bertanya. Fungsi token misterius di pantai seberang itu terlalu banyak dan rumit, dan memang tidak mungkin untuk menjaganya. Kamu bisa menganggapnya sebagai senjata ajaib ruang. Setelah diaktifkan, itu akan menarikmu ke ruang khusus, jawab Yuanshi Tianzun. Tarik aku keluar angkasa. Aku tidak berada di surga Brahma sekarang. Tanya Luo Zeng. Iya, tapi tidak di sana, kata Yuanshi Tianzun. Apa maksudmu? Luo Zeng bingung. Izinkan saya bertanya kembali, di mana Anda saat berada di surga Brahma? Apakah itu di Tiongkok Tengah, atau di surga Brahma? Tanya Yuanshi Tianzun. Luo Zeng ragu-ragu sejenak, lalu menjawab seharusnya semuanya ada di sana. Tubuh fisiknya sebenarnya ada di Tiongkok Tengah, dan teori di sisi lain adalah tubuh lain. Lalu jika ada tempat, yang merupakan pantai lain di dalam pantai lain. Yuanshi Tianzun bertanya lagi. Yulongxi terhubung dalam ruang khusus, dan ruang ini dapat dianggap sebagai pantai lain di dalam pantai lain. Ketika karakteristik Yulongxi pertama kali ditemukan, beberapa pembangkit tenaga Immortal Realm membayar banyak uang untuk menyimpannya dan menjelajah di ruang itu, berharap menemukan beberapa rahasia darinya. Tapi ruang itu benar-benar kosong, dan pantai lain di dalam pantai lain ini tidak memiliki nilai eksplorasi. Pakar alam abadi Fei Jie adalah seorang jenius di antara para jenius, segera seseorang menemukan penggunaan Sutra Naga Giok. Benda ini dapat menarik lawan keluar angkasa, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Dengan persiapan yang cukup, gunakan Sutra Naga Giok ke lawan, tarik ke ruang untuk membunuh, ini mungkin penggunaan Sutra Naga Giok yang benar. Setelah mendengarkan kata-kata Yuanshi Tianzun, Luo Zeng mengerutkan bibirnya dan berkata artinya, di ujung ruang ini, ada lawan yang menungguku. Yuanshi Tianzun mengangguk, seharusnya begitu. Begitulah makhluk sisi lain. Luo Zeng bertanya lagi. Belum tentu, Yuanshi Tianzun berkata dengan ringan Sutra Naga Giok memiliki karakteristik yang aneh. Itu dapat diaktifkan oleh makhluk dalam kekacauan, atau oleh makhluk di pantai lain. Jika diaktifkan oleh makhluk dalam kekacauan, Anda berada di China tubuh seharusnya berubah. Luo Zeng masih tidak tahu bahwa tubuhnya telah ditarik ke langit, Gan Gaohan, Ning Suyuan dan ahli Tiangong lainnya terbang ke langit dan melayang di samping Luo Zeng. Wajah mereka penuh kecemasan. Luo Zeng telah pergi ke tanah kesengsaraan tulang sekarang, siapa yang ada di surga Vandu? Gan Gaohan bertanya dengan keras, dan suaranya terdengar seperti guntur. Wosh! Qiu Yinhe terbang lurus ke atas dan menangkupkan tangannya ke arah Gan Gaohan, kudengar jalan menuju Vandutian dihancurkan, dan Li Beixue harus menjadi satu-satunya yang tinggal di Vandutian di Tiangong kita. Akankah dia bangun? Kata Gan Gaohan. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah membangkitkan seorang jenius seperti Li Beixue dari sisi lain. Tapi sekarang adalah momen spesial, belum lagi Luo Zeng terlalu penting bagi Tiangong, dan sekarang aku hanya bisa salah Li Beixue.
Setelah Qiu Yinhe mengambil perintah, dia akan membangunkan Li Beixue. Sosok Li Beixue mengambang lurus ke arah langit, sepasang mata indah menatap Luo Zeng di atas, wajahnya penuh kejutan. Luo Zeng juga terjerat oleh benang sutra di sini. Li Beixue terkejut. Apa yang terjadi di pantai seberang? Gan Gaohan bertanya. Setelah Luo Zeng memindahkan tulangnya, dia menemukan benang sutra ini. Li Beixue menceritakan apa yang terjadi di Fan Dutian. Ning Suyuan mengerutkan kening dan berkata kabar baiknya adalah bahwa Luo Zeng telah mengolah tubuh dari segudang bencana, tetapi mereka harus siap sepenuhnya jika mereka berani menempatkan garis naga giok, dan lawan di ruang itu mungkin tidak lemah. Gan Gaohan juga sangat menggelengkan kepalanya tanpa daya, seperti yang diharapkan, lawan Luo Zeng pasti seorang pria di tengah Immortal Realm. Selain itu, garis naga giok muncul di Zhongshensu, menunjukkan bahwa orang yang mengatur garis naga giok bukanlah makhluk dari sisi lain, tetapi anggota kekacauan seperti yang ditebak. Gan Gaohan, bayangan besar muncul dari langit di atas Zhongshensu. Itu adalah kura-kura merah raksasa. Tepi cangkang kura-kura merah raksasa ditutupi dengan gigi besar bergerigi tajam, dan mata kura-kura raksasa memancarkan rasa kematian yang kuat. Tidak peduli siapa yang melihat hantu ini, mereka akan merasakan ketidaknyamanan yang kuat di hati mereka. Roh darah Xuanwu, 10 binatang besar kekacauan. Mengapa mereka melemparkan hantu? Pembangkit tenaga listrik di 7 gunung berkumpul bersama dan menatap roh darah Xuanwu di langit. Sebagai salah satu dari 10 binatang kekacauan, roh darah Xuanwu sangat rendah hati dalam kekacauan. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, jumlah kemunculannya sangat kecil, dan tidak ada yang tahu posisinya. Dikatakan bahwa basalt roh darah itu sendiri tidak hanya mewakili binatang buas, tetapi juga sebuah kota di punggungnya, dan ras khusus klan roh darah tinggal di kota. Mungkin karena klan roh darah selalu hidup di belakang roh darah Xuanwu, klan kecil ini tidak terkenal di Chaos, tetapi dengan bantuan roh darah Xuanwu, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Sampai istana surgawi Sueling Xuanwu berkata tiba-tiba, mulai sekarang, Tiongkok Tengah akan berada di bawah komandoku. Jika kamu tidak menginginkan orang mati, kamu dapat menyelamatkan hidupmu dengan berlutut di tanah. Suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh China Tengah. Ratusan miliar orang di Tiongkok Tengah menunjuk ke arah langit dengan ngeri, dan orang-orang yang pemalu itu benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Sueling Xuanwu, dan langsung berlutut di tanah. Terakhir kali suku Jinwu gagal menyerbu istana Taitian, suku Yuanling selalu merenung. Namun, kekuatan Kaisar Timur Taiyi membuat keluarga Dihong dan keluarga Lishan sangat cemburu. Meskipun keluarga Yuanling memaksa mereka beberapa kali, merebut Shenzhou Tengah, dan mengambil tindakan terhadap Luo Zeng, keluarga Xiong dan keluarga Sennong telah berdiri diam. Tetapi setelah kematian Kaisar Jun, mereka juga tahu bahwa jiwa-jiwa itu harus dilepaskan oleh Luo Zeng. Setelah Luo Zeng lulus ujian kota jiwa, dia pergi ke tanah perampokan. Keluarga Yuanling merencanakan adegan ini dengan Kaisar Hongxi, yaitu membiarkan roh darah Xuanwu meletakkan garis Yulong, dan pertama-tama mengendalikan Luo Zeng di sisi lain dari sisi lain. Selama ki dan jiwa itu tidak dapat dilepaskan, hanya akan ada mereka yang kuat pada tingkat jiwa suci di Tiongkok Tengah, dan yang kuat pada tingkat jiwa suci tidak cukup kuat untuk melawan tingkat keabadian. Setelah mengalami pertempuran terakhir dengan klan Jinwu, Tiangong telah menyusun tindakan balasan terhadap invasi alien yang kuat. Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya juga tahu bahwa apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Namun, inti dari rangkaian rencana ini adalah Luo Zeng. Mengandalkan jiwa Kaisar Timur dalam tubuh Luo Zeng untuk mengendalikan tubuh fisik Kaisar Timur, kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Timur. Tidaklah aman bagi Tiangong hari ini untuk hanya mengandalkan satu Kaisar Timur sendiri. Belum lama ini, ketika Fuxi dan Nuwa berkunjung secara langsung, mereka juga ingin mengundang kekuatan Istana Surgawi untuk sementara memasuki Lisan, tetapi Luo Zeng membawa Jiang Xia yang hidup ribuan era kacau, dan berjanji untuk menjaga Istana Surgawi di saat-saat kritis. Ini memberi Tiangong perlindungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gan Gaohan dan Ning Suyuan juga berdiskusi secara pribadi bahwa kekuatan Tiangong mungkin jauh melebihi era ketika Ying Lao dan Dong Huang memimpin sendirian. Tapi apakah itu datang ke Jiang Xia atau mengendalikan tubuh fisik Kaisar Timur, Luo Zeng harus maju. Akibatnya, Luo Zeng terjerat oleh Sutra Naga Giok. Apakah dia bisa membiarkan sisi lain dari sisi lain hidup adalah masalah. Bagaimana cara melepaskan Kisol, bagaimana cara datang ke Jiang Xia itu. Gan Gaohan, Ning Suyuan, dan tokoh-tokoh istana surgawi lainnya memiliki wajah jelek. Roh darah Xuanwu ini adalah satu-satunya yang telah menginvasi tanah suci pusatku. Tanya Ning Suyuan. Kakak Suyuan,
mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Gan Gaohan bertanya balik. Jika ada klan Xiong, pembangkit tenaga Immortal Realm dari klan Shenong telah tiba, jadi mengapa menggunakan hantu seperti itu untuk menakut-nakuti kita, kata Ning Suyuan. Sueling Xuanwu, sebagai salah satu dari 10 monster kekacauan, sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Dijun, dia seharusnya setara dengan Dijun. Jika roh darah Xuanwu tidak memiliki tabu dan membawa pusat kekuatan alam abadi lainnya ke Shenzhou Tengah, dia mungkin akan mendarat langsung di Gunung Taiyi sekarang. Tapi sekarang dia tidak tahu di mana dia bersembunyi, dan dia pasti takut merilis gambar virtual seperti itu. Dia masih takut pada Kaisar Timur, kata Gan Gaohan dengan alis berbinar. Roh darah Xuanwu tidak mau bekerja untuk klan Dihong, tidak punya pilihan selain datang ke sini. Seperti yang ditebak Gan Gaohan, dia juga sangat takut pada Kaisar Timur itu. Sekuat Kaisar Jun, dia dengan mudah dipenggal oleh Kaisar Timur. Jadi itu melepaskan hantu ini, di satu sisi itu adalah intimidasi, di sisi lain itu adalah godaan. Karena dia takut pada Kaisar Timur, mari kita menakut-nakuti dia, kata Ning Suyuan. Karena itu, Ning Suyuan menarik napas tajam, tubuhnya yang keriput ternyata bulat, seperti bola. Saya melihat Ning Suyuan yang seperti bola melayang tinggi di atas langit, dan tiba-tiba meraung jika Anda punya nyali, biarkan kudanya datang, mengapa menggunakan ancaman dengan gambar virtual, itu hanya akan menambah bahan tertawaan. Setelah dia meludah keluar kata-kata ini, tubuhnya yang bengkak dengan cepat menyusut kembali, menjadi kurus lagi. Setelah sekian lama, Sueling Xuanwu mendengar suara Ning Suyuan. Mendengar kata-kata kepercayaan Ning Suyuan, roh darah Xuanwu benar-benar tidak berani mengambil risiko sendiri. Ada sedikit keraguan di wajahnya, dan kemudian mencibir sejauh yang saya tahu, roh dan jiwa manusia itu anak juga merupakan keturunan setelah membawanya, jika dia mati, token di sisi lain secara alami tidak akan dijamin. Setelah Luo Zeng membawa senjata peradaban, nasib senjata peradaban terikat pada Luo Zeng. Meskipun Kisol dapat dipisahkan dari tubuh Luo Zeng jika jatuh, artefak peradaban akan dihancurkan, dan jiwa Yuan Shitianzun dan yang lainnya juga tidak akan dapat bertahan. Membunuh Luo Zeng adalah cara teraman. Kali ini Gan Gaohan dan Ning Suyuan terdiam. Qiu Yinhe, Li Beixue, Lin Zanting dan pembangkit tenaga listrik Tiangong lainnya juga menyadari masalah ini. Orang yang meletakkan sutra naga giok adalah basal roh darah, jadi lawan Luo Zeng juga akan menjadi basal roh darah. Maka itu akan seperti yang kamu inginkan. Tepat ketika orang-orang kuat di Tiangong khawatir, disertai dengan raungan roh darah Xuanwu, langit berubah. Di antara awan asap yang tak terhitung jumlahnya, sesosok samar menyelinap dengan cepat, dan itu adalah Luo Zeng yang tersedot ke pantai lain dari pantai lain. Luo Zeng secara alami tidak tahu bahwa sosoknya diproyeksikan ke Tiongkok Tengah. Di bawah nasihat Yuan Shitianzun, Luo Zeng juga mengerti bahwa apa yang akan dia hadapi jelas bukan makhluk biasa dari sisi lain, atau orang yang kuat di alam jiwa suci, kemungkinan besar adalah orang yang kuat di alam abadi. Realm, atau bahkan seseorang dari The Immortal Realm of the Yuanling Clan. Sekarang Luo Zeng telah mencapai jiwa suci dan tubuh kesengsaraan segudang, dia belum memasuki gulungan gambar abadi menghadapi pusat kekuatan alam abadi sangat menegangkan, dan ada sedikit peluang untuk menang dalam pertempuran 1 lawan 1. Yuan Shitianzun Senior, senjata benda langit ini telah diperbaiki untuk waktu yang lama, menurut Anda berapa kali itu dapat memperbesar kekuatannya? Luo Zeng bertanya. Ketergantungan terbesarnya sekarang adalah roh sumber caotik yang terbelah, dengan mengandalkan roh sumber caotik, kekuatan ledakan tubuh fisiknya dapat ditingkatkan menjadi 100.000 kekuatan ilahi, dan tombak surgawi yang baru saja dia rebut juga dapat berperan. Yuan Shitianzun melihatnya, dan cahaya di ujung tombak surgawi yang awalnya redup telah pulih sedikit, jadi dia berspekulasi itu bisa sekitar 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali. Luo Zeng sedikit mengangguk. Pada saat ini, awan di depannya berangsur-angsur menghilang, dan dia merasakan niat mati yang kuat, dan bayangan kura-kura merah besar secara bertahap muncul dari awan. Kura-kura raksasa merah adalah roh darah Xuanwu. Luo Zeng mengangkat alisnya. Yuan Shitianzun bukanlah orang dari kekacauan ini, jadi tentu saja dia tidak mengenal kura-kura raksasa ini. Setelah Luo Zeng memasuki dunia ibu, dia juga tahu tentang binatang terkenal ini, dan satu-satunya kura-kura raksasa berwarna merah darah adalah roh darah Xuanwu. Di belakang Sueling Xuanwu, 2 sutra naga giok berguling dengan gila-gilaan. Yulongsi ini, yang tidak bisa melihat asal dan keberadaannya, sebenarnya adalah kekuatan yang menarik Luo Zeng ke depan. Sueling Xuanwu menatap Luo Zeng, yang mendekat dengan cepat, dan tertawa aneh, ini adalah pria kecil yang membuat keluarga Yuanling pusing.
Saya tidak tahu apakah itu layak untuk pertarungan besar saya. Berkedip, cahaya berdarah ini menyebar jauh dari cangkang kura-kura, dan dengan cepat berkumpul di kepala seluruh kepala Sueling Xuanwu berubah menjadi merah darah, dan semua energi menakutkan berkumpul di mulutnya. Saat tiba-tiba membuka mulutnya dan mengalir keluar, serangkaian petir berdarah dengan gila-gilaan mengalir ke Luo Zeng. Berderak, di bawah kegilaan petir berdarah, Luo Zeng seperti daun kecil yang jatuh di tengah badai, tubuhnya melompat-lompat. Pembangkit tenaga listrik Tiangong semua melihat pemandangan ini, dan setiap kali petir berdarah meledak, jantung mereka akan berdetak kencang. Luo Zeng telah mengolah tubuh dari segudang malapetaka, dan dia bisa melawan masa lalu Li Beixue juga meremas tinjunya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Kekuatan yang terkandung dalam setiap petir merah setinggi 80.000 kekuatan ilahi. Dari sudut pandang Sueling Xuanwu, bahkan jika Luo Zeng telah melatih tubuh dari segudang malapetaka, dia tidak dapat menahannya 2 atau 3 kali. Tapi itu tidak bisa memikirkannya sama sekali, kekuatan 80.000 dewa sangat kuat, tetapi itu tidak bisa menghancurkan roh sumber kekacauan Luo Zeng sama sekali. 3440